Oke, baik, kita kembali lagi di S7M dan kali ini kita ada motor Mio M3. Mio M3 ini gejalanya itu langsamnya itu nggak bisa normal ya, nggak bisa normal, nggak bisa langsam ya, alias nggak bisa langsam. Itu misalkan di langsam itu harus langsamnya gede aja tuh, bukan gasnya harus gede itu baru bisa langsam, tapi kan turun gasnya itu jadinya nggak normal. Jadi harus setelan langsam gede itu harus disetting, jadi itu nggak normal banget ya. Kami udah kita udah cek tekanan fuel pumpnya itu normalnya di angka 4 bar. Untuk fuel pump udah kita cek di angka 4 bar. Nah, kita udah cek kemarin, dan kita juga udah setting TPS nya, kita udah cek segalanya lah, pokoknya udah cek. Tinggal kita ngecek tekanan kompresi ya, nanti kita ukur pakai alat ini, compression tester. Ayo mang, ini pakai alat ini, compression tester yang udah kita pasang pada lubang busi nanti untuk mengecek tekanan kompresi dari motor ini. Ini emang kalau Mio M3 ini agak-agak ribet ya, nggak kayak motor-motor yang lain ya, karena ini kendalanya itu di langsam kebanyakan. Kita udah cek dari TPS, injektor, fuel pump udah kita setting, dan hasilnya masih belum bisa langsam dengan normal, harus gasnya gede terus ya. Jadi kita mau tes kompresi. Oke, baik, kita mau cek pakai alat compression tester ini. Dari segi tekanan kompresinya itu berapa bar. Untuk standar Mio M3 itu di angka 7 bar sampai 12 bar ya. Itu paling minim itu di 7 bar atau 100 PSI sampai 160-an lah, 160 170 PSI-an segitu untuk Mio M3 produk Yamaha. Kalau misalnya di bawah 7 bar berarti itu terindikasi adanya kebocoran pada piston atau ring piston atau klep kayak gitu, atau packingnya. Baik, kita langsung aja ya, kita langsung aja cek tekanan kompresi dari Mio M3 ini berapa bar. Jangan lupa kita onin itu, kita start ya pakainya, bukan engkol ya. Start sekitar 5 detik maksimal 10 detik ya, kita start ya, sambil dibuka gasnya, throttle-nya full ya, full throttle sampai dibuka. Kita hitung sampai 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, udah didapat. Oke, ini tekanan kompresi yang didapat dari Mio M3 ini sekitar 5 bar ya, atau 70 PSI, kurang dari 100 PSI ya, kurang dari 100 PSI atau kurang dari 7 bar. Oke, cuman 5 bar dapat, berarti kalau sesuai dengan standar itu tidak mencapai nilai minimal. Oke, minimalnya itu di angka 7. Oke, maksimalnya itu di angka 10 sampai 12 ya. Berarti ini terindikasi ada kebocoran ya. Kemungkinan ada kebocoran pada klep atau pistonnya sudah aus, atau ringnya, atau packingnya ya. Ini udah terindikasi karena motornya juga sudah bertahun-tahun ya, mungkin ini perlu servis besar ya. Jadi ini kendalanya di langsam, itu langsamnya itu nggak mau langsam ya. Sudah kita cek dari full pump, injektor, terus setting TPS, terus scan, kita udah scan, udah di reset segala macem lah, dan itu hasilnya masih tetap belum bisa langsam. Dan itu kalau mau langsam harus disetting dengan penuh ya, harus gede banget itu langsamnya, sekitar 2000 sampai 2500 rpm. Jadi itu gak normal banget, itu minimal itu
standar RPM buat langsam itu sekitar 1400 ya. Buat motor matic ngecek tekanan kompresi Mio M3 pakai compression tester. Oke, kita udah dapet datanya. Kita cek lagi nanti, kita bongkar lah Mio M3 nya ini. Kita bongkar pistonnya, mungkin ada kendala di piston atau klep atau dalamnya lah, kayak gitu ya. Oke, baik, jangan lupa buat like, subscribe di S7M, dukung terus ya, karena S7M ini kita baru bikin video lagi, video terbaru seputar otomotif ya. Jadi kita ya berusaha lah berbagi dengan kalian tentang otomotif. Oke, ini kita udah bongkar mesinnya dan sudah kita cek. Untuk seher ini masih oke ya, kelihatannya masih baik. Kelihatannya ini baru ganti sehernya. Untuk pistonnya, bloknya juga masih kelihatan agak baru ya, belum lama kayaknya. Untuk klep juga tadi udah kita cek, nggak ada bocor ya, masih rapet. Dan yang ada kendala di sini, noken asnya. Ini noken asnya udah habis ya, udah aus tuh ya, udah kemakan. Ini menyebabkan langsamnya tidak mau normal atau tidak stabil ya, kayak pincang gitu. Terus langsamnya harusnya gede terus di atas 2500 rpm. Nih, tuh aus. Tuh, noken asnya aus ya. Pada saat timingnya kayak pincang kayak gitu buat saat langsam, terus harus gede aja. RPM nya harus gede. Oke, itu aja. Ini kita harus ganti, beli noken as yang baru, kita pasang lagi. Oke, untuk tadi Mio M3 ya, Mio M3 ini kita udah, ini noken asnya udah habis ya, tadi ya udah dicek, noken asnya aus tuh, aus lah sekitar ya 9 kurang lah ausnya. Terus kita ganti klepnya. Oke, ini klepnya udah ujung kepalanya ya, tuh ujung penguncinya itu jeber, jadi kita ganti lagi ya. Ini udah kita pasang yang barunya. Nah, udah kita sekir, tinggal kita bersihin, udah rapet ya. Nanti kita coba dipasang apakah normal. Oke, ini noken as bekasnya, kita udah beli noken as barunya, packing. Nah, ini ya, ini noken asnya nggak ori ya, karena yang ori itu harganya lumayan. Ini lokal aja wis, yang penting jos normal, apa-apa wis. Tuh, ini noken as yang baru, lokal atau imitasi ya, lumayan lah ya buat setahun 2 tahun ya. Ini yang bekasnya yang udah aus, kelihatan ya. Udah aus tuh. Oke, nanti kita coba pasang ya, kita bersihin dulu. Ini udah sekir, tinggal kita pasang lah, bersihin lah. Oke, tunggu kita udah jadi. Pasang semuanya, mesinnya sudah kita tadi sudah ganti noken as. Oke, kita sudah ganti noken as yang aus ini. Tadi Mio J ini sudah saya ganti noken asnya, tadi kan aus tuh. Tuh, noken asnya aus, kita fokus ya. Tuh, kita aus di bagian X nya, dan I nya juga udah mengalami keausan. Kita udah ganti yang baru. Oke, ini yang lama ya. Terus
kita ganti lagi klepnya kita ganti. Nah, udah kelihatan, kita fokus lagi. Oke, fokus. Nah, ini klepnya ini di bagian ujungnya ini udah jeber ya, jadi kita ganti. Dan ininya juga bagian ininya udah agak ya mang cekong di bagian seatingnya ini, jadi kita ganti. Sama ini juga kita ganti ya, Inex klepnya. Terus kita juga ganti tadi di Mio M3 ini tensionernya ya, ini sudah ojlak ya, ada longgar ojlak kayak gitu, jadi di rantai katanya agak bunyi. Terus sekarang kita udah pasang compression testernya lagi, kita sudah pasang mesinnya tuh, kita sudah pasang mesinnya, sudah kita setting klepnya, sudah ya, pokoknya tinggal kita tes dulu compression testernya. Kemarin kita dapat tekanan kompresi itu di angka 5 bar ya, di angka 5 bar atau sekitar 70 PSI ya, sekitar 70 PSI-an lah, 75-an lah segitu lah, 70 80-an lah segitu ya kemarin. Nah, tadi lah, soalnya ini udah 2 hari di bengkel, jadi kita tes lagi apa dari tekanan kompresinya pakai compression tester ini, kita dapat berapa setelah diganti klep, noken as, dan kita packingnya juga ganti ya, packingnya kira-kira sudah rapet. Oke, kita coba di tekanan kompresinya dapat berapa bar atau dapat berapa PSI ya. Ya mudah-mudahan di atas 7 lah, di atas 7 bar itu sudah minimal ya, 7 bar udah aman ya. Ya, kita coba ya. Kita throttle full throttle ya, kalau ngecek tes kompresi itu harus full throttle. Oke, coba ya. 1 2 3, kita hitungan sekitar 5 detik sampai 10 detik maksimal ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sini udah di atas di angka 7 bar lebih ya. Berarti alhamdulillah sudah ada kenaikan dari segi kompresi. Segi kompresinya sudah menaik dari 5 bar ke 7 bar lebih ya, 7, berapa ya? Ya sekitar 7,2an atau ya 7,2 7,3an lah segitu. Oke, di atas 105 PSI, 105 PSI ya. Itu sudah mencapai batas ambang minimal tekanan kompresi. Jadi saya kira ini sebenarnya udah normal ya kalau kita nanti jalanin. Oke, nanti kita tes jalan aja lah, tes jalan mesinnya bisa langsam normal apa enggak. Berarti kalau itu misalkan normal langsamnya berarti sukses ya, berhasil kerja kita nggak sia-sia. Oke, mungkin itu aja dulu, nanti kita jalanin ya. Kita lepas dulu si compression tester ini dari kop businya. Buat kalian yang mau tahu ini compression testernya, ini gua udah beli ya, udah lama sih beli di online shop kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya ini dudukan yang ke busi itu kita custom ya, soalnya itu yang dapat dari sana itu dudukan businya itu nggak sama. Oke, nanti kita barangkali kalian mau lihat compression tester yang punya saya ini, kita copot dulu ya. Oke, baik, ini udah lepas ya. Tadi kita itu dulu, stop dulu videonya karena ini cukup ribet lepasnya ya. Dan ini compression testernya ini selang yang ke busi, dan ini gauge-nya atau pressure gauge-nya kayak gini ya. Nah, ini bawaan dari compression testernya kayak gini. Ini cuman bisa di motor 2 tak atau busi-busi 2 tak yang pendek dulu ya. Bisa dipakai di motor-motor. Dan sengaja saya custom
dudukan untuk ke busi motor ya. Ini dari busi, terus kita ini ada dari sok busi, kita sambungin pakai las kayak gitu. Buat adaptor businya ini yang busi panjang dan ini yang busi pendek ya. Oke, buat yang ukuran busi lain saya sendiri belum bisa bikin ya, karena ini buat busi kecil dulu ya, yang ukuran panjang sama pendek kayak gitu. Oke, nanti kita coba dulu motor yang Mio M3 ini normal apa enggak langsamnya. Oke, pantangin terus ya. Oke, baik, kita sudah pasang, udah kita lepas dari kompresor dasarnya. Sekarang kita coba, kita tes dulu ya sebentar ya, apakah bisa langsam atau gagal. Baik, tadi selangnya kemana ya? Jangan berisik, selangnya kita pasang dulu dari selang ini, selang hawanya, selang anginnya, hawa dari mesin. Oke, kita on. Nah, kita settingan ini masih settingan yang awal ya, belum kita rubah. Nanti kita coba dulu, belum kita reset lagi. Kelihatannya ini udah bisa langsam dengan normal. Ini kita lihat di scan ya, sudah bisa langsam. Itu suara pembel ya, suara pembelnya terlalu kasar, itu pembelnya pembel lokal kayaknya, bukannya ori, makanya agak keras suaranya. Ini untuk langsam ini sendiri kayaknya sudah normal, karena tadi sudah dicek di kompresor dasar itu sudah di angka 7 ya, sudah di angka 7 bar atau sekitar 120 PSI tadi tuh. Nah, oke, ini untuk langsam sudah bisa disetting ya, besar kecilnya. Tadi waktu awal itu karena belum di video ya, awal itu mati terus. Jadi langsamnya tuh harus kita puter dari throttle-nya nih. Ini nanti terlalu gede kalau muter kita langsamnya dari sini, terlalu gede nanti langsamnya. Jadi langsam yang normal itu harus dari sini ya kalau Mio M3. Nanti langsamnya itu paling maksimal di 2000 rpm dan untuk standarnya 1400 rpm. Nanti di scan dulu lah. Ini belum di scan ya, kita masih belum di reset. Ini masih settingan awal, tapi ini kelihatannya udah bisa langsam dengan normal ya, tanpa ada settingan di baut ini ya. Soalnya kalau nyeting di baut ini tuh terlalu besar nantinya, RPM-nya bisa di atas 2500 3000 rpm lah, terus mati-matian terus lagi. Kita kemarin sudah setting throttle position sensor atau TPS ini. Ini kita masih settingan awal ya, di angka 6 derajat settingan ininya, masih di 6 derajat settingan TPS nya, dan kayaknya ini sudah normal ya. Paling itu suaranya suara pembel doang yang ketak-ketak kayak gitu, pembelnya itu pembel lokal soalnya tuh. Untuk mesin sendiri udah halus terus langsam normal ya. Digas juga kayaknya enak tuh sudah oke ngisi ya. Berarti berhasil ya tadi analisa kita untuk Mio M3 ini ya. Ini kita sudah memakan waktu sekitar 2 hari ya untuk menganalisa motor ini. Takutnya ini kalau salah analisa itu asal ganti aja nanti kita yang rugi. Jadi kita harus analisa bener-bener kalau motor-motor kayak gini, biar nggak salah ganti nanti konsumennya itu bengkak
biaya itunya, biaya servisnya. Jadi kita harus bener-bener. Oke, berarti ini sudah normal. Oke, sangat masam, sip. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe-nya di channel S7M. Nah, ini konsumen baru kita. Oke, jumpa lagi.